Saya akan mulai hari ini. Selamat siang semuanya. Perkenalkan dulu, saya Wendy dari Sportsai Consulting Indonesia. Dan welcome to Lunch Break, di mana kita akan sharing mengenai hal-hal yang update, kemudian berhubungan dengan performance dan dikemas secara light, compact, dan juga pastinya informatif. Nah, mungkin kalau sekarang kan jam-jam makan siang ya, itu kenapa namanya lunch break. Nah, buat teman-teman yang lagi makan siang, selamat makan siang. Dan buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa juga. Tetap strong sampai nanti jam buka. Seperti itu. Nah, kita hari ini akan membahas satu hal yang menarik yang jadi judul kita hari ini, yaitu Living in a New Normal World, di mana semua orang itu sekarang ada di new normal. Maksudnya kayak gimana? Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang merasa, oh saya mau tanya sesuatu dan lainnya, bisa nanti tuliskan pertanyaannya di komen. Nanti saya akan coba jawab semuanya di akhir. Seperti itu. Kita langsung mulai aja ya. Ya, living in a new normal world. Ini maksudnya itu gimana sih? What is the meaning of the new normal yang dimaksud di sini? Nah, mungkin buat kita semua yang ada di sini, kita bisa lihat ya bahwa ternyata 2-3 bulan terakhir itu sudah ada banyak perubahan yang terjadi. Seperti itu. Mungkin saya coba run satu-satu dulu. Misalnya, kita selalu diminta untuk cuci tangan lebih sering dari biasanya kalau sekarang. Kalau dulu mungkin ya secukupnya cuci tangannya. Padahal kalau misalnya dulu mau masuk ke suatu tempat atau ke mall, ke supermarket atau apapun, nggak ada yang namanya harus dicek dulu suhu tubuhnya, terus baru cuci tangan. Sekarang harus seperti itu. Terus kemana-mana harus sedia masker, pakai masker. Bahkan dalam mobil pun harus pakai masker. Seperti itu. Belum lagi kalau misalnya mungkin yang berkendara atau misalnya selain dicek suhunya, kemudian juga habis itu cuci tangan, kemudian masih disemprot lagi sama disinfektan. Intinya supaya bersih. Terus kita juga mulai menjalani yang namanya kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Ya, mulai merasa, wah iya sih, itu berbeda sekali. Coba kalau dibayangkan 2-3 bulan yang sebelumnya, ini belum terjadi seperti itu. Sekarang sudah seperti itu. Belum lagi, sekarang semuanya berpindah dari yang dari yang offline menjadi online. Gitu. Dimana teman-teman di sini mulai mengalami yang namanya, oh ketika meeting saya harus meeting online. Dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Kemudian kalau misalnya bisa langsung bertemu, ternyata kita harus bertemunya ya via online juga, mungkin lewat video call, kemudian melalui banyak aplikasi, termasuk salah satunya lewat Instagram seperti sekarang ini. Nah, biasanya juga kalau misalnya kita bangun pagi-pagi, siap-siap kerja, siap-siap sekolah, dan lain sebagainya, kita sudah bersiap diri, pakai baju kerja dan lainnya. Kalau sekarang kerjanya di rumah, kemudian pakai baju rumah, seperti itu. Tapi ada juga kok yang tetap berusaha untuk ketika bangun, kita kerja, kita tetap pakai baju kerja. Atau mungkin juga atasnya baju kerja nih karena meeting, tapi bawahnya celana pendek, misalnya seperti itu. Karena mungkin suasananya juga di rumah. Jadi banyak sekali perubahan, banyak sekali hal-hal yang kita alami dalam 2-3 bulan terakhir ini yang membuat kita harus terbiasa dengan hal-hal baru seperti itu. Dan itu menjadi normal karena ya memang itu yang harus kita jalani seperti itu. Salah satu yang paling bisa dibilang hal yang ternyata sederhana dan menyenangkan juga, yang menjadi hal baru tapi sangat-sangat normal adalah pergi ke supermarket. Siapa di sini yang kalau misalnya pergi ke supermarket aja udah kayak happy banget, sudah sangat-sangat bahagia gitu loh. Iya, malah kalau perlu, kalau sama orang rumah, rebutan siapa yang mau keluar ke supermarket untuk belanja, seperti itu. Ya, nanti bisa dijawab ya, mungkin kalian juga mengalami seperti itu. Nah, itu artinya apa sih sebenarnya? Artinya ketika kita punya new normal, itu artinya kita membangun semuanya itu secara baru, mulai dari kebiasaan yang baru, kemudian kita punya gaya hidup yang baru, dan kita harus punya pola yang baru juga. Seperti itu. Tapi pertanyaannya, dengan semua ini, new habit dan new lifestyle yang kita punya, mulai dari kita harus selalu bersih-bersih, terus kemudian kemana-mana, tidak mungkin kita misalnya ketika ketemu orang harus berteman, kita pasti berjauhan, mungkin harus membeli sarannya seperti ini. Belum lagi kalau ternyata kita harus selalu online seperti ini, mengatur waktu dan semuanya, kita punya yang namanya new lifestyle juga. Setelah new habit kita punya new lifestyle. Jadi kita akan mulai terbiasa dengan hal-hal seperti itu dan harus merubah pola hidup kita. Ini kan kondisi yang semua orang akhirnya harus merubah ya, seperti itu.
Nah, itu artinya yang dimaksud dengan kebiasaan baru. Pertanyaannya, apakah betul-betul sudah siap? Apakah betul-betul sudah ready seperti itu? Karena kita nggak bisa expect bahwa semua itu akan tetap sama seperti sebelumnya. Kita nggak bisa untuk ini saya tuliskan juga ya, you can expect things to stay the same. Maksudnya kita kadang berharap kayak, loh ya saya maunya tetap seperti yang dulu, saya mau yang seperti yang sebelumnya, saya pengen kemana-mana bebas, nggak usah pakai masker, saya mau ketemu teman saya, kita bisa ngafe-ngafe cantik mungkin, atau kita misalnya meeting bersama, atau ketika saya mau pergi urusan pekerjaan keluar kota, saya tinggal pergi, saya bisa terbang ke negara ini, ke negara itu, ke kota ini, ke kota itu, atau mungkin hanya pindah kota dengan menyetir saja sangat mudah. Tapi sekarang ada batasannya, ada jamnya juga seperti itu. Jadi ketika sudah, ya kita sekarang tahu ketika untuk beberapa kota seperti Jakarta dan Surabaya sudah menerapkan PSBB, itu artinya semuanya juga mulai terbatasi gitu loh, mulai dari jam dan lain-lainnya seperti itu. Nah, ini yang membuat kita itu harus bisa untuk tahu bahwa ternyata kondisi sekarang ini nggak lagi sama seperti yang dulu gitu. Nah, pertanyaan, apakah kamu sudah siap? Are you ready to live in the present moment gitu loh. Karena kata-kata yang tadi saya sebutkan, kata-kata dulu itu sering sekali sama orang disebutkan. Jadi enak ya dulu itu bisa jalan-jalan. Duh enak ya kemarin itu bisa kayak gini. Kemarin, dulu, terus sebelumnya. Hal-hal yang diucapkan itu adalah selalu hal-hal yang membahas mengenai masa lalu. Jadi, apapun yang kita sampaikan kadang-kadang itu lebih ke arah kondisi di masa lalu. Nah, jangan-jangan kita sekarang ini sudah terjebak di kondisi masa lalu kita itu. Atau bisa jadi kita sudah dalam kondisi yang sekarang terlalu takut untuk memikirkan masa depan kita. Itu kenapa saya tulis di sini ya, ada future, now, dan past. Kayak gitu. Jangan-jangan karena kita terjebak dalam kondisi masa lalu, itu bisa membuat kita jadi depresi loh kalau terlalu berlebihan. Karena kita mencoba mengubah mungkin sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah lewat, yang nggak bisa diubah lagi. Atau kita terlalu cemas untuk menghadapi masa depan yang ada sekarang. Atau mungkin masa depan atau rencana-rencana yang sudah kita bikin, yang mungkin bisa jadi nggak terjadi. Seperti itu. Padahal seharusnya kita bisa mengantisipasi segala sesuatu itu. Nah, ini yang sekarang sebenarnya sedang coba saya jelaskan kepada teman-teman di sini. Apakah teman-teman ini betul-betul sudah siap? Gitu loh. Apakah teman-teman saat ini sudah ada di momen sekarang? Karena ternyata untuk bisa siap, untuk bisa menghadapi kondisi semua ini, kondisi yang sangat baru ini adalah kita harus bisa memiliki yang namanya kontrol terhadap diri kita. Yaitu adalah mengenai apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita lakukan, seperti itu. Karena begini, ketika kita ada di masa sekarang sebenarnya, apa sih yang bisa dikontrol? Ya hanya diri kita sendiri. Kita tidak bisa loh mengontrol kondisi dunia ini, cuacanya seperti apa, kemudian apakah nanti akan hujan atau panas, seperti itu. Kita juga nggak bisa mengontrol reaksi atau perilaku orang lain terhadap kita, atau reaksinya orang ini terhadap sesuatu. Kita nggak bisa mengatur. Yang bisa kita atur adalah diri kita. Kita benar-benar punya kontrol 100% terhadap apa yang kita pikirkan, terhadap apa yang mau kita lakukan, dan itu akan mengubah apa yang akan kita rasakan juga. Pertanyaannya, apakah betul-betul sudah siap? Pertanyaannya, apakah betul-betul sudah dialami oleh kita ini? Apakah kita benar-benar sudah hidup di masa yang sekarang? Kita sudah bisa tahu, oh ya, saya ini benar-benar di kondisi yang ya new normal itu ya seperti ini. Bisa jadi masih teringat yang lalu-lalu. Misalnya tahun lalu loh, kalau saya ulang tahun masih bisa dirayakan bareng teman-teman, bareng klien, mungkin juga ketemu sama klien ini bisa meeting itu dengan lancar, nggak perlu pakai laptop, nggak perlu pakai handphone ataupun yang lainnya. Kalau hanya seperlunya saja telepon, tapi lainnya bisa ketemu. Nah, ini membuat kita tuh jadinya lupa bahwa ternyata manusia itu terus berubah dan terus beradaptasi. Nah, saya mau ingatkan juga sebenarnya ke teman-teman. Kita ini sudah di industri 4.0, di mana semua itu sebenarnya ya sudah mulai berubah dari yang analog ke digital. Seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya kita bisa survive
Dan kita bisa terus menunjukkan performance yang terbaik di kondisi seperti sekarang ini. Karena ketika di kondisi sekarang, banyak sekali saya lihat, dan saya juga dengar, saya juga banyak alami juga, banyak orang yang merasa, waduh, ini perubahan era, ini susah ini, ekonomi tambah sulit, omsetnya turun, ada yang harus mengalami pemotongan gaji, PHK, atau bahkan malah harus kehilangan sumber pendapatannya, maksudnya pekerjaannya sendiri, atau usahanya ini dalam kondisi yang sudah di ujung tanduk seperti itu. Nah, sebenarnya sebagai seorang manusia, kita ini makhluk yang bisa beradaptasi dan bisa bertahan. Tetapi, pertanyaannya adalah seberapa cepat kita bisa beradaptasi. Karena kalau misalnya kita tidak cepat beradaptasi, maka kita akan mungkin tidak bisa bertahan di kondisi sekarang. Nah, saya akan menjelaskan beberapa tipsnya, yaitu adalah apa dan bagaimana caranya untuk kita bisa survive dulu. Hal-hal yang perlu diketahui dulu. Nah, yang pertama adalah face the reality. Jadi kalau misalnya teman-teman ini belum bisa menghadapi realita yang ada, faktanya di lapangan seperti apa, kita nggak akan bisa untuk survive. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Gitu loh. Karena begini, kalau misalnya kita mau survive, sebenarnya kita harus menghadapi kenyataannya itu yang terjadi di lapangan seperti apa. Nah, kami kalau di Sportsa itu selalu menekankan ada 4 skill sebenarnya untuk bisa kita itu ada di peak performance, kita bisa sukses, kita bisa untuk selalu di kondisi yang terbaik pada diri kita. Yaitu adalah kita harus punya yang namanya physical skill, kita punya tactical skill, kita punya technical skill, dan juga kita punya yang namanya mental skill. Nah, di sini sebenarnya saya mau jelaskan bahwa ketika kita face the reality, sebenarnya kita harus lihat dulu 4 hal ini kita sudah punya belum? Kondisi kita seperti apa? Terus kita harus bisa menerima dulu. Misalnya, yang mungkin saat ini omsetnya sedang turun karena penjualannya ya jelas turun drastis karena ekspedisi pengiriman barang karena ada satu dan lain hal, tapi cicilannya nggak bisa stop, misalnya seperti cicilan yang harus dibayar. Nah, kita harus terima kenyataannya dulu. Kita lihat dulu faktanya keadaannya seperti apa. Dan kita lihat dari 4 hal ini mana yang kita sudah punya, mana yang harus kita tingkatkan juga. Kalau misalnya belum ada, saya harus seperti apa? Nah, yang berikutnya harus dilakukan adalah ini, collecting data. Jadi ketika kita sudah terima kenyataannya, kita sudah tahu kondisinya seperti apa, maka yang kita lanjutkan adalah kita harus mengumpulkan data-datanya dulu. Kira-kira dari pekerjaan saya, misalnya apa yang bisa kita kembangkan? Dari yang saya lakukan, kira-kira apa yang bisa saya ubah sistemnya? Mungkin dari yang misalnya toko dari toko offline, kita bisa berubah menjadi online, seperti itu. Kemudian bisa juga misalnya, ternyata kalau misalnya saya online tokonya, berarti saya harus melakukan apa? Triknya seperti apa lagi? Itu kita harus pikirkan. Dan di satu sisi kita juga harus bisa mengembangkan juga strategi kita berikutnya apa. Tapi sebenarnya yang paling penting juga kita mengembangkan yang namanya mental kita sendiri. Karena dari 4 skill tersebut yang paling penting sebenarnya adalah mental skill untuk bisa terus bertahan. Nah ini, develop mental toughness. Semoga teman-teman juga bisa lihat ya, karena di situ sebenarnya adalah model untuk kita bisa punya ketangguhan mental yang dibutuhkan. Yaitu adalah kita punya penguasaan diri itu seperti apa, kemudian kita juga bisa tetap fokus dan berkonsentrasi pada apa yang penting, kemudian kita juga bisa tetap untuk menjaga level percaya diri kita untuk bisa terus menghadapi tantangan-tantangan di depan. Termasuk bagaimana caranya untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, saya akan lanjut dulu. Tips berikutnya adalah refocus your attention. Ini yang sebenarnya jadi masalah dari banyak orang, yaitu adalah ketika nggak bisa fokus sama apa yang seharusnya diperhatikan saat ini. Jadi begini, karena orang-orang bingung adanya pandemi, terus kemudian ini konsumennya itu tidak, kok daya belinya kurang ya, kemudian padahal ini saya masih ditagih ada cicilan lain, kemudian juga pengiriman barangnya terhambat, stoknya jadinya kurang, dan segala macamnya. Sebenarnya jangan fokus pada hal-hal yang tidak perlu dulu. Misalnya setelah tahu kondisi tadi, kita juga masih bingung, waduh, nanti kalau misalnya saya kondisi pandemik ini, kira-kira gimana? Gimana nanti saya harus jaga kesehatannya juga. Terus jangan-jangan ketika saya keluar, saya nanti kena virus dan lain-lainnya seperti itu. Nah, banyak hal yang sebenarnya bisa mendistraksi kita. Termasuk mungkin akhirnya sama teman-teman kita diajakin, ya udah kalau kamu misalnya gini, udah kita happy aja, kita
maksudnya kita main challenge yang lain atau apa, nggak apa-apa, itu nggak masalah selama itu bisa membuat Anda bisa tetap fokus pada apa yang seharusnya Anda kerjakan. Jangan-jangan karena Anda terlalu sibuk misalnya, oke, daripada stres kita main TikTok aja, oke. Atau misalnya kita main game di Instagram atau kita yang lainnya, tetapi ternyata kita nggak fokus pada pekerjaan kita yang seharusnya dikerjakan. Setelah kita kolek semua datanya, terus tidak dikerjakan. Kira-kira saya mau kembangkan strateginya seperti apa. Nah, ini yang harus hati-hati gitu. Jangan-jangan ini yang lupa untuk dilakukan. Seperti itu. Jadi benar-benar harus refocus your attention. Nah, dan kalau di sini sebenarnya saya mau kasih tahu juga bahwa kita perlu yang namanya penguasaan diri. Setelah kita fokus, kita harus bisa untuk bisa menguasai diri kita sendiri. Jangan-jangan selama kondisi ini membuat kita kondisi emosinya cukup naik turun. Sehingga ketika mau ngomong dengan klien, mau ngomong dengan keluarga, itu tidak bisa dalam kondisi yang baik seperti itu. Dan kita jadi nggak percaya diri, kita merasa, oh ini sudah gagal, ini udah habis, udah nggak mungkin. Padahal masih bisa untuk diperbaiki. Nah, yang kita perlu lakukan sebenarnya setelah kita bisa refocus, kita harus punya yang namanya ini. Kita harus bisa manage our time gitu loh. Jangan-jangan setelah, misalnya, Anda kumpulkan data, sudah tahu kondisinya, terus kemudian sudah bisa mengatur semuanya, bisa tahu fokusnya apa, tapi lupa mengatur waktunya. Saya pernah bilang di lunch break yang sebelum-sebelumnya bahwa ketika kita work from home pun kita butuh yang namanya atur jadwal. Kita perlu untuk namanya punya kesepakatan dengan orang rumah, kemudian kita mengatur jadwal. Yaitu jadwal seperti apa? Jadwal pekerjaan kita yang akan tetap kita kerjakan, kemudian jadwal untuk kapan kita istirahat, kapan kita melakukan hiburan, dalam arti mungkin kita nonton drama Korea, untuk beberapa orang mungkin suka ya, atau mungkin juga kita lihat main musik dan lain-lainnya, latihan nyanyi dan segala macam, termasuk olahraga juga. Ini sebenarnya yang harus kita atur gitu loh, supaya ketika kita mengatur waktu, kita akan benar-benar fokus sama diri kita, benar-benar kita dalam kondisi yang right here, right now, kita yang ada di masa sekarang ini gitu loh. Mungkin banyak juga yang menghabiskan waktunya untuk, saya lagi pengen coba ini nih, kopi yang lagi viral, Dalgona Coffee, kayak gitu. Jadinya seharian habis hanya untuk ngerjakan Dalgona Coffee gitu loh. Atau malah karena ikutan challenge, terus kemudian bikin di TikTok, kemudian akhirnya seharian waktunya habis untuk challenge. Coba kita lihat, apakah kamu sudah manage waktunya dengan betul? Seperti itu. Karena ketika kondisi sekarang, kita justru harus mengatur waktu. Kenapa saya bilang ini? Karena di kondisi sekarang, semuanya serba online, sangat mudah sekali untuk mengatur meeting. Bahkan ada klien saya yang misalnya ketika dia harus meeting, kalau biasanya dulu offline, satu hari mungkin meeting hanya 2 kali. Ini meeting bisa 5 kali. Alasannya kenapa? Karena waktu untuk transportasi sudah berkurang, semuanya kan di rumah, semua bisa online. Jadi meetingnya banyak sekali dan itu membuat dia akhirnya lelah juga, lelah secara fisik maupun lelah secara mental. Nah, ini harus hati-hati. Seperti itu. Nah, kita juga harus punya waktu untuk bisa interaksi sama orang-orang di sekitar kita. Jangan-jangan karena kita nggak bisa mengatur waktu kita, setelah kita fokus pekerjaannya tahu, tapi tidak dikerjakan. Kemudian kita tidak tahu kapan kita mengerjakannya. Kemudian waktu untuk komunikasi sama keluarga, kita juga nggak tahu. Waktu untuk ibadah, waktu untuk olahraga, kita juga nggak bisa atur. Nah, ini harus hati-hati sebenarnya. Mungkin ini akan dijelaskan secara jelas lagi di sesi berikutnya ya, karena kalau saya jelaskan sini pasti habis sebetulnya. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya itu yang perlu dilakukan, tips-tipsnya itu, dan itu akan membuat kita menjadi ini, the new normal sama dengan the new you, seperti itu. Jadi dari semua tips yang saya sampaikan sebenarnya kita harus bisa melihat peluang gitu. Kita ini masih bisa melakukan apa sih di masa sekarang ini? Kondisinya berubah dari offline jadi online. Berarti kita harus bisa ngatur waktu. Itu jelas. Kita harus bisa persiapkan mental kita. Kita harus punya mindset yang tepat gitu. Dan kita harus cari bantuan juga kalau misalnya kita benar-benar butuh. Misalnya ya, saya kasih contoh. Peluang yang bisa dilakukan saat ini sebenarnya ketika kita bisa prospek klien itu hanya dari rumah. Kalau dulu misalnya mungkin beberapa rekan-rekan ya mungkin yang misalnya kalau meeting harus ketemu klien ke kantornya klien, atau mungkin ada juga yang properti harus ke rumah ini terus ngantar dan segala macam, atau mungkin kliennya yang insurance agent itu juga harus prospek dan lain-lainnya, atau misalnya kita ada meeting penting yang semuanya harus kumpul padahal berbeda kota.
itu harus ke kotanya lagi datang ke segala macam. Nah, ini sebenarnya momen yang tepat untuk kita bisa tetap ketemu dengan klien tapi tanpa biaya yang jauh lebih besar. Biaya transport mungkin dikurangi. Kemudian biaya entertain juga seperti itu. Jadi kita alokasikan semua mulai dari uang yang untuk pengeluaran yang sebelumnya offline kita jadikan untuk misalnya online. Tentunya harus hitung juga. Nah, di saat seperti ini pun sebenarnya kita bisa untuk yang namanya mapping tim kita. Mungkin tim kita sebenarnya harus dilihat. Kondisi sekarang kan kalau biasanya sibuk, di luar ketemu dan segala macam nggak sempat. Justru sekarang waktunya untuk mengatur waktu untuk bisa mapping tim kita. Bisa jadi mungkin kita bisa melihat siapa yang efektif, siapa yang tidak efektif. Termasuk kita mempersiapkan plan supaya cash flow-nya bisa terjalan ketika pandemik ini juga lewat. Nah, cara mappingnya gimana? Sebenarnya ada banyak. Kebetulan kalau kami biasanya juga ada cara untuk mapping tim dari klien kami seperti itu. Ada tes-tes tertentu yang bahkan secara online juga bisa dilakukan. Nah, hal-hal seperti ini loh yang perlu dicari tahu dan kemudian dilakukan. Nah, di luar itu juga kita juga bisa ikut yang namanya pelatihan-pelatihan secara online. Bisa jadi ketika kondisi sekarang kita jadi justru lebih punya banyak waktu untuk bisa ikut latihan-latihan pengembangan diri yang lebih baik. Misalnya kalau di kami juga ada yang namanya corporate athlete program, personal coaching maupun subscription program yang bisa diikuti dan dipraktekkan langsung bahkan secara online belajarnya dimanapun. Nah, hal-hal seperti ini loh yang sebenarnya perlu dilakukan seperti itu. Nah, jadi itu dari saya. Kalau misalnya teman-teman sudah mendengar apa yang saya sampaikan dari tadi, terus kemudian teman-teman jadi, oh saya ada pertanyaan nih, boleh loh untuk sampaikan pertanyaannya di komen. Saya masih punya waktu sebentar lagi. Seperti itu. Jadi bisa drop di komen pertanyaannya apa, nanti saya akan coba jawab. Atau kalau merasa sudah jelas, ya sangat baik sekali. Untuk beberapa filenya tadi bisa loh di screen capture seperti itu. Oke, saya akan lihat apakah ada pertanyaan juga. Oke, dan saya juga akan menyapa ya beberapa di sini. Oke, halo Coach Listi. Ya, ini jadi ada Coach Listi juga di sini. Oh, ada Valeriana Rosmai. Iya, halo Valeri. Ini juga salah satu yang kemarin juga ada kolaborasi sama kami ya, seperti itu. Nah, apakah mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Saya masih punya waktu sekitar 3 menit, seperti itu. Oke, sepertinya cukup jelas semua ya. Mungkin nanti kalau misalnya memang tiba-tiba ada yang merasa punya pertanyaan dan kemudian mau ditanyakan tapi mungkin sungkan ataupun malu, bisa loh DM ke Sportside Consulting Indonesia. Terus kemudian kalian juga bisa untuk kasih komen ke kami, mungkin saya tuh sebenarnya pengen topik ini yang dibahas, saya pengen tahu tentang ini gitu loh. Bisa loh untuk drop di DM kami di Sportside Consulting Indonesia. Dan juga sebenarnya, tadi kan saya juga menjelaskan, kita harus punya right mindset dan lain sebagainya. Kebetulan kalau memang teman-teman yang join saat ini, itu bisa untuk ikut juga. Nanti sore, kami jam 6 itu ada live bersama Papaya. Di sini itu kita akan bahas have the right mindset to survive in this crisis. Jadi, kalau tadi saya bilang kita harus punya right mindset. Nah, mungkin nanti ketika sore teman-teman bisa join, itu akan dibedah lagi bagaimana caranya punya right mindset supaya kita tuh benar-benar bisa keluar dari krisis kita ini. Seperti itu. Karena kalau saya lihat, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, biasanya harusnya jelas ya. Seperti itu. Kita harus bisa berproses seperti itu. Dan kita juga akan ada subscription program seperti yang tadi saya jelaskan di awal, yang akan bisa bantu kalian untuk bisa menjadi the new you gitu loh. Justru di momen seperti sekarang adalah momen yang paling tepat untuk bisa menjadi the new you, supaya ketika kita siapa yang paling cepat beradaptasi, itu yang akan menang duluan. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu, saya rasa waktunya sudah habis ya, seperti itu. Jadi, sekian lunch break hari ini. Stay tune di lunch break kita berikutnya minggu depan, sama hari Kamis jam 12:05. Nanti mungkin akan bertemu dengan saya, atau mungkin dengan Coach Sportside Consulting lainnya. Bisa jadi Coach Listi, bisa jadi Coach Hans, ataupun mungkin saya sendiri lagi. Gitu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di lunch break kita minggu depan. See you!